Mas Menteri, sebelum menjadi menteri pun kami sudah banyak mendengar mengenai ada anak muda Indonesia yang sangat potensial, yaitu Mas Menteri. Bolehkah berbagi dengan kita semua apa yang ditanamkan sebenarnya orang tua Mas Menteri di keluarga? Oh, beberapa kombinasi ya. Orang tua saya itu selalu mendorong saya untuk melakukan sesuatu yang berdampak kepada negara. Itu dari kecil gitu. Karena dari 3 generasi selalu keluarga saya itu ada kontribusinya lah untuk negara dari zaman kemerdekaan sampai sekarang gitu. Jadinya itu merupakan suatu hal yang ditanamkan di brainwashing lah saya dari kecil sama orang tua saya harus bukan hanya sukses secara bisnis dan lain-lain itu tidak cukup, harus ada kontribusinya kepada masyarakat, terutama masyarakat Indonesia. Kedua, saya diberikan kebebasan untuk memilih jalan saya sendiri, mau lewat jalur mana gitu, dan itu penting sekali karena saya diberikan otonomi, kemerdekaan untuk mencoba hal-hal yang berbeda dan juga diberikan toleransi untuk gagal di beberapa area gitu, dan itu nggak apa-apa gitu loh, bukannya dihukum atau dipermalukan kalau gagal di satu Jadi hal. sering dibiarkan gagal Mas Menteri ya? Betul, jadi ya saya udah biasa beberapa kali gagal dan ternyata bisa berdiri lagi gitu loh. Jadinya menurut saya kekuatan mental dari proses itu sangat penting. Dan ketiga juga bukan hanya dampak dari orang tua, tapi juga dampak dari keluarga saya sekarang, dan bertemu istri saya dan diberikan, istri saya selalu mendukung semua arah yang kita lakukan, baik dari bisnis maupun menjadi menteri dan lain-lain. Jadinya dukungan keluarga itu luar biasa pentingnya untuk kemampuan kita merealisir potensi kita gitu. Jadinya termasuk Pak Menteri, bagaimana keluarga orang tua mendorong anak-anaknya untuk mumpuni baik berbahasa Indonesia maupun berbahasa asing lainnya, gimana ceritanya Pak Menteri? Iya, jadi tergantung. Kalau orang tua saya dari kecil, saya bahasa awalnya itu bahasa Indonesia. Tapi saya juga pernah sekolah di luar negeri gitu. Tapi selalu diawali dengan bahasa Indonesia. Tapi ya karena beberapa kali sekolah di luar negeri, jadi juga fasih di bahasa Inggris. Kalau saya sama anak-anak saya eksklusif bahasa Indonesia. Karena saya tahu mereka secara otomatis bakal belajar bahasa Inggris gitu. Jadi yang saya harus jaga yang bahasa Indonesianya sekarang. Jadi Jangan beda-beda sampai lupa bahasa Indonesianya Mas Menteri. Iya. Karena semua kan film-film semua bahasa Iya. Inggris. Yang terakhir soal personal ini Pak Menteri. Jika boleh tahu, apa cita-cita Mas Menteri ketika kecil? Apa pernah bercita-cita menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mas Menteri? Oh, jelas tidak. Saya nggak pernah punya cita-cita bergabung di pemerintah. Saya juga waktu kecil tuh bisa dibilang aneh kalau setiap kali saya ditanya pertanyaan itu, karena saya sebenarnya nggak punya cita-cita yang spesifik atau konkret gitu. Cita-cita saya tuh saya selalu memikirnya apa yang di depan saya aja gitu. Saya kepengen mungkin menjadi yang terbaik dari apa yang ada di depan saya. Waktu sekolah ya udah dapetin angka, atau mungkin aktivitas-aktivitas ekskul yang saya sukai gitu. Waktu kuliah ya mungkin passion saya di satu bidang pembelajaran gitu. Jadi terus terang, walaupun jawabannya sedikit mengecewakan, itu saya nggak pernah punya cita-cita yang konkret. Tapi saya selalu kepengen menjadi yang terbaik di bidang apapun gitu loh. Jadi saya waktu kecil lumayan kompetitif gitu. Nggak mau kalah gitu lah. Sekira itu kata kuncinya Pak Menteri. Tidak perlu spesifik, tapi perlu konkret. Iya, iya. Ya, itu kira-kira secara personal Pak Menteri.